Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 5B akan mempresentasikan pengaruh suhu pemanasan dan waktu tahan terhadap karakterisasi material komposit logam AlSiC hasil infiltrasi tanpa tekanan. Sebagai tugas mata kuliah teknologi komposit dengan dosen pengampu yaitu Bapak Agus Pramono. Anggota kelompok kami yang pertama yaitu Andri Siotang dengan NPM 1984, yang kedua yaitu Angelic Gloria Rotua Sinaga dengan NPM 1957, yang ketiga yaitu saya sendiri Loreti Simbolon dengan NPM 1953, yang keempat yaitu Reza Mahendra dengan NPM 1936, dan yang terakhir yaitu Yusuf Ilham Pancakusuma dengan NPM 1931. Outline pembahasan kami yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua dasar teori, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan referensi. Berikut adalah latar belakang pengaruh suhu, pemanas, dan waktu tahan terhadap karakterisasi material komposit logam aluminium SiC dan hasil infiltrasi tanpa tekanan. Salah satu jenis material ini yaitu material maju yang dikembangkan adalah komposit, atau yang lebih sering dikenal komposit matriks logam. Dengan pemilihan logam ini sebagai matriks material komposit karena logam memiliki beberapa sifat mekanik yang baik, antara lain kekuatan, lalu modulus elastisitas, dan ketangguhan, ketahanan impact, dan konduktivitas listrik, dan nada panas yang tinggi. Logam juga cukup banyak digunakan dalam bidang industri seperti dalam konsep permesinan, lalu bidang perkapalan, dan ada komponen kereta api dan banyak lainnya. Dan salah satu yang memiliki logam yang kuat digunakan juga pada ini adalah aluminium. Aluminium ini merupakan salah satu non-ferro yang memiliki beberapa keunggulan dan juga banyak digunakan di segala bidang. Seperti halnya di bidang otomotif yang menggunakan aluminium sebagai matriks dikarenakan mempunyai densitas yang cukup kecil sehingga cocok dipakai pada bidang permesinan. Dalam bidang penelitian, aluminium ini juga banyak digunakan untuk mengembangkan riset karena sifat aluminium yang mudah untuk diproses. Selain itu, sifat-sifat aluminium ini dapat ditingkatkan karena melalui paduan dan material lainnya. Untuk meningkatkan sifat atau mekanik sifatnya, dari aluminium itu dibutuhkan beberapa material paduan yang seperti material keramik maupun silikon karbonat, dan juga silikon karbonat ini merupakan keramik yang memiliki kekuatan yang baik sehingga digunakan pada SiC. Gunanya untuk meningkatkan kekuatan aluminium. Selain itu, SiC ini dipilih dengan bahan yang aditif di dalam pembuatan komposit dikarenakan sifat SiC yang mudah berkaitan dengan aluminium dan tidak menyebabkan oksidasi pada logam aluminium ini. Melalui penambahan SiC, diharapkan hasil komposit yang akan memiliki kekuatan yang tinggi ini ringan, lalu memiliki kekerasan yang baik terhadap kejut suhu. SiC ini harus dicampurkan secara merata dengan aluminium. Oleh karena itu, digunakannya metode metalurgi serbuk dengan mencampurkan komponen dalam bentuk serbuk secara bersamaan. Pada komposisi atau komposit gabungan Al dan SiC ini banyak diaplikasikan berbagai bidang industri, ada permesinan dan lainnya juga. Oleh karena itu, penelitian ini ada 3 dilakukan dengan undang usaha untuk melakukan atau mengetahui bagaimana pengaruh SiC terhadap struktur kristalnya juga dan komposit AlSiC. Selanjutnya itu dasar teori pada penelitian ini. Komposit matriks logam atau KML dapat dibuat dengan metode infiltrasi logam tanpa tekanan atau pressureless metal infiltration yang dapat disingkat sebagai PMAX, sehingga infiltrasi terjadi secara spontan tanpa bantuan tekanan. Metode ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan proses pengecoran atau metalurgi serbuk, karena peralatannya tidak rumit dan tidak memerlukan tekanan serta ekonomis. Aplikasi komposit matriks logam dengan metode PMAX, yaitu pada komponen otomotif seperti piston, brake disc, brake drum, engine blocks, connecting rod, dan lain-lain. Pada penelitian ini menggunakan logam Al sebagai matriks karena logam tersebut memiliki berat jenis ringan sehingga dapat digunakan sebagai substitusi komponen otomotif yang bergerak dan dapat menghemat energi.
Dalam proses pembuatan matriks logam, harus terdapat kandungan magnesium di dalam aluminium dan kondisi atmosfer nitrogen dalam dapur karena akan membantu kinerja magnesium untuk membasahi, sehingga aluminium dapat mudah terinfiltrasi. Kemampuan pembasahan yang baik akan menciptakan kondisi di mana cairan berupa matriks akan mengalir pada penguat dan menutupi setiap permukaan kasar penguat. Pembasahan yang baik akan terjadi jika viskositas matriks tidak terlalu tinggi, adanya penurunan energi beban sistem, dan derajat pembasahan tinggi, sehingga terdapat ikatan yang kuat. Suhu mempengaruhi kinetika infiltrasi dan infiltrasi penuh atau full infiltration pada material A5Si10Mg terjadi pada suhu 800 derajat Celcius, tetapi pada suhu 700 derajat Celcius hanya terjadi sebagian. Kemudian proses infiltrasi berhubungan dengan waktu tahan selama proses. Hal ini berkaitan dengan kinetika reaksi pada sistem keramik logam. Waktu tahan yang lebih lama dengan parameter proses yang sama akan memberikan kinetika infiltrasi yang lebih besar. Sistem yang memiliki sifat kurang reaktif ke pembasahan antara logam dan keramik memerlukan lebih banyak waktu untuk pembasahan. Serta dalam kinetika pembasahan, penguraian lapisan oksida pada fase keramik merupakan faktor penting karena dapat menurunkan energi bidang pisah sehingga logam cair dapat memulai infiltrasi. Metode penelitian. Bahan yang digunakan adalah ingot alumina Ac2B dengan komposisi yang ada. Ukuran ingot sebesar 3x3 x 1 cm. Kemudian berat serbuk SiC yang ditimbang adalah 50% dari fraksi volume dan serbuk magnesium seberat 10% dari berat aluminium. Kemudian kedua serbuk campur hingga merata. Potongan aluminium dan campuran serbuk SiC ditaruh dalam suatu wadah atau tray yang terbuat dari keramik. Tray yang sudah siap untuk diproses, di dalamnya terdapat alumina, yaitu Al2O3 sebagai barrier. Kemudian campuran serbuk SiC dengan magnesium diletakkan di dalam tray dan di atasnya ada potongan aluminium. Selanjutnya proses premix dalam bentuk furnace divariasikan menjadi dua variabel, yaitu suhu dan waktu tahan. Suhu yang digunakan ada 750, 800, 900, 1000, dan 1100 derajat Celcius. Sedangkan waktu tahannya ada 2, 5, 8, 10, dan 12 jam. Setelah proses pemanasan, tray dibiarkan stabil di dalam bentuk furnace hingga suhu kamar. Lalu produk komposit AlSiC dilakukan karakterisasi antara lain pengujian densitas, porositas, kekerasan, laju aus, pengujian metalografi, dan XRD. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai hasil dan pembahasan. Dapat kita lihat di sini berbagai grafik yang ditunjukkan. Yang pertama ada perbandingan antara naiknya temperatur dengan densitas, kemudian ada temperatur terhadap kekerasan dan juga temperatur terhadap porositas, dan yang terakhir ada temperatur terhadap laju aus. Nah, nilai densitas itu akan semakin naik seiring dengan naiknya suhu, sedangkan porositasnya akan berbanding terbalik. Nah, kenaikan dari densitas itu disebabkan oleh gain reaksi produk yang semakin bertambah dengan seiring naiknya suhu. Nah, dengan peningkatan suhu itu akan meningkatkan wettability ataupun kemampu basahan antar muka dari logam dengan keramik dan meningkatnya mampu alir aluminium cair, sehingga densitas dari komposit AlSiC ini akan meningkat. Nah, sedangkan kekerasan juga akan meningkat seiring meningkatnya suhu. Kekerasan terendah adalah 124 BHN, sedangkan kekerasan tertinggi 440 BHN. Nah, peningkatan kekerasan ini akan meningkat secara signifikan pada range suhu di 1000 sampai 1100 derajat Celcius, yaitu dari 245 BHN dan langsung meningkat pesat menjadi 440 BHN. Selanjutnya di sini ada grafik mengenai hubungan antara waktu penahanan terhadap densitas, waktu tahan terhadap kekerasan, waktu tahan terhadap porositas, dan waktu tahan terhadap laju aus. Nah, densitas yang terbentuk itu juga akan semakin meningkat semakin lama waktu tahan yang diaplikasikan pada proses premix.
Nah, semakin lama waktu tahan juga, maka proses infiltrasi akan berjalan semakin baik. Nah, hal ini mengakibatkan jumlah SiC yang bereaksi akan semakin banyak dan meningkatkan densitas material yang terbentuk. Karena material yang terbentuk memiliki densitas yang semakin tinggi, maka porositasnya juga akan berkurang karena densitas itu akan berbanding terbalik dengan porositas. Dari percobaan yang dilakukan, porositas terbesar terdapat pada waktu 2 jam, yaitu pada 8,87%, dan kemudian porositas yang terkecil didapat pada waktu tahan 12 jam, yaitu 2,34%. Dari grafik dilihat pula bahwa semakin lama waktu tahan, maka porositas dari komposit yang terbentuk akan semakin menurun. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan pada presentasi pengaruh suhu pemanasan dan waktu tahan terhadap karakterisasi material komposit logam AlSiC hasil infiltrasi tanpa tekanan. Salah satu jenis material maju yang sedang dikembangkan adalah komposit logam atau lebih dikenal dengan komposit matriks logam KML. Pemilihan logam sebagai matriks pada material komposit karena logam memiliki beberapa sifat mekanik yang baik, antara lain kekuatan, modulus elastisitas, ketangguhan, ketahanan impak, konduktivitas listrik, dan panas yang tinggi. Lamanya waktu tahan dan naiknya suhu proses akan meningkatkan nilai densitas komposit yang dihasilkan. Kemudian, porositas akan semakin menurun seiring dengan lamanya waktu tahan dan naiknya suhu proses. Kemudian, kedalaman infiltrasi akan semakin dalam dengan lamanya waktu tahan dan suhu proses. Kekerasan akan semakin meningkat seiring lamanya waktu tahan dan naiknya suhu proses. Berikut ini merupakan referensi yang kelompok kami gunakan. Mungkin hanya ini yang dapat kelompok 5B sampaikan mengenai presentasi pengaruh suhu pemanasan dan waktu tahan terhadap karakterisasi material komposit logam AlSiC hasil infiltrasi tanpa tekanan. Semoga apa yang kelompok 5B sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.